saya juga memang sudah mengidentifikasi bahwa di Indonesia ini kalau orang miskin itu banyak ya. Tetapi kalau keraknya kemiskinan ini yang saya juga sudah tahu bahwa itu adalah orang yang pekerjaannya itu tidak diketahui, tidak diidentifikasi, ataupun tidak diakui oleh pemerintah. Kami rindu dipeluk hangat, dipanggil dengan penuh kasih sayang. Bukan hanya dianggap ada, tapi dihargai sebagai harapan. Di setiap karung yang kami bawa terselip doa yang sederhana. Ya Allah, izinkan kami bermimpi walau dunia tak selalu berpihak pada kami. Kata-kata dalam bait puisi ini bukan sebatas gema yang berlalu di udara. Kalimat ini terucap dari jiwa-jiwa kecil yang menitipkan sekeping doa dari palung hati yang paling dalam. Di antara gubuk yang bersandar di dinding kota, terajut mimpi-mimpi. Terajut mimpi-mimpi yang terus bertahan di antara tumpukan sampah. Tangan-tangan ini mengais sisa-sisa yang dibuang, mencari sepeser demi sepeser rupiah di antara benda-benda yang tak lagi dianggap berharga. Semua ini dilakukan demi memastikan perut mereka tak harus menahan lapar untuk hari ini saja. Di saat banyak mata tak melihat, masih ada hati yang tergerak untuk merangkul kaum marginal. Seperti yang dilakukan Paulus Wirutomo. Pada 2023, sosiolog dan guru besar FISIP Universitas Indonesia ini mendirikan Rangkul Peduli Sesama, sebuah rumah harapan untuk meringankan beban para pemulung. Bagi Paulus, kemiskinan adalah masalah serius. Dan di lapis yang paling dalamnya ada para pemulung yang kerap terabaikan. Ternyata yang miskin itu pun masih berstrata lagi. Terus berstrata sampai yang paling bawah. Yang paling bawah itu kalau istilah yang sering juga disebut oleh para ahli gitu, namanya kerak. Keraknya kemiskinan. Orang yang pekerjaannya itu tidak diketahui, tidak diidentifikasi, ataupun tidak diakui oleh pemerintah. Tetapi coba bayangkan, ternyata ada kelompok lain yang menurut saya ya lebih parah keadaannya daripada petani miskin ya, atau buruh miskin. Karena apa? Karena orang ini tidak diakui mempunyai pekerjaan. Tapi ada kelompok yang tidak terhitung. Itulah para pemulung. Saya itu dengan teman-teman melihat, waduh, ini kelompok mesti diperjuangkan. Keseluruhan dari keluarganya itu. Nah, makanya disebut kerak. Karena kalau orang miskin biasa bisa terjangkau oleh pemerintah, pakai bansos dan segala macam. Ini nggak dapet. Bersama sang istri Katarina Karaya atau yang akrab disapa Yayi, Rangkul Peduli Sesama bergerak ke tengah permukiman para pemulung. Bukan hanya membawa bantuan, Yayi turut membuka jalan agar masyarakat marginal ini juga punya kesempatan hidup yang lebih baik.
Nah, yang saya lihat benar itu saya buka di 5 tempat Mbak saya. Salah satu itu yang di pinggir rel di sini di Senen, yang kedua di Duren Sawit, yang ketiga di Bintara, yang keempat di Tiga Raksa, yang kelima di Cibarusah. Nah, itu memang benar-benar mereka itu sekumpulan pemulung, jadi mereka tinggal kayak di satu tanah gitu Mbak, mungkin tanah garapan. Jadi di 5 paguyuban itu, di 5 tempat itu saya bikin paguyuban Mbak masing-masing. Nah, kegiatan paguyuban itu antara lain, misalnya saya ajarin mereka calistung, membaca, menulis dan berhitung. Itu untuk dewasa di situ. Tapi aku juga mengajar untuk anak-anak. Bagi Yayi, setiap masyarakat memiliki karakter yang berbeda. Karena itu, pendekatannya pun tak bisa disamakan. Butuh kesabaran dan ketulusan untuk merangkul kaum marginal agar mau tumbuh bersama. Kita bisa bikin bantal, dasar-dasar yang lain. Karena mereka tinggalnya di satu compound kayak di satu tanah garapan, mereka saling tolong-menolong. Jadi gampang dikumpulkan, gampang dikasih pelajaran, gampang disosialisasi sesuatu, mereka kompak gitu. Kalau yang di perkotaan ini agak sulit, kayak ada sifat-sifat mereka yang perkotaan, yang kan di perkotaan tuh kadang-kadang orang nggak peduli sama itu gitu. Jadi itu gunanya kita lebih kepada ya menolong mereka lah Mbak, memberikan kesadaran, memberikan bahwa mereka itu manusia yang punya harkat, yang harus dihormati. Mereka bukan orang yang cuman pinggir jalan, mereka punya profesi yang sangat mulia. Mengambil botol itu mulia banget loh Mbak, itu kan jadi memelihara bumi gitu. Pandangan miring orang lain tak menyurutkan langkah Yayi. Baginya, mengangkat martabat kaum terpinggirkan adalah hal yang jauh lebih penting. Dulu kami mengurusi apa yang suka berantem itu loh, tawuran. Jadi untuk ke sini dan Pak Paulus merasa kalau nggak ada kita siapa lagi? Mbak, mereka tuh benar-benar kayak orang yang terabaikan, dipinggirkan. Jadi kan kita panggil mereka lagi supaya mereka tuh sekarang oh udah bisa ini loh, bisa itu. Makasih Kak sama tim dari tim dari Rangkul bantu bikinin. Di bawah terik yang kian memanggang, kaki Yuyun melangkah menyusuri jalanan menuju tempat mencari rupiah. Di antara pekatnya aroma dan tajamnya pecahan kaca, jemar Yuyun mulai bekerja. Perempuan 56 tahun ini mengais satu persatu sisa-sisa yang terlupakan demi mencari barang yang masih bisa dijual. Tak pernah Yuyun sangka sebelumnya, gunungan sampah inilah yang kini menjadi penyambung nyawanya. Tak ada pilihan lain, ia harus bekerja untuk memastikan dapurnya tetap mengepul. Tadinya keliling saya Kak, keliling berangkat itu karung kosong, pulang kosong. Kan karena nggak tahu selahnya. Orang kok pada dapat penuh-penuh di mana ya? Saya nggak ngerti di mana lebahnya. Akhirnya saya lihat kok ada gundukan sampah ya. Saya korek-korek dapat sekarung tuh. Wah masih enakan di sini, gitu. Walaupun panas-panas nggak apa-apa. Gabruk atau sampah anorganik beragam jenis Yuyun kumpulkan dengan bantuan gunting dan parang. Jika dihitung dalam sehari, hasil dari menyetor sampah campuran yang dikumpulkan ini bahkan tak mencapai Rp10.000. Duplek, beling, aqua, kabin, sama itu apa? Ya udah gitu doang. Sehari kalau seandainya dijual gabruk Kak, itu 3 karung umpama ya. 3 karung sehari. Dibikin gabruk sekilo itu 2.000. Dapatnya 2 kali 3 6.000 perak. Namanya manusia itu harus usaha. Sekecil apapun yang saya dapatkan dari tempat sampah ini saya terima. Saya bersyukur, alhamdulillah.
Yang artinya saya itu masih diberi kesehatan untuk mengorek-ngorek, mengais rezeki di sini sedapat mungkin. 2 kali sebulan, Yuyun rutin menggerakkan warga untuk belajar calistung bersama Rangkul Peduli Sesama di Pendopo Ar-Rahman. Mereka begitu antusias mendalami materi, mulai dari mengenal angka, berhitung perkalian, dan pembagian, hingga simulasi transaksi. Bagi sebagian orang, materi ini mungkin sederhana. Namun bagi mereka, ilmu ini amat bermanfaat, terutama untuk menimbang hasil jualan hingga mengatur keuangan rumah tangga. Karena di samping saya hidup jadi tukang pulung, saya ini pengen bersosialisasi sama warga, ingin membantu warga. Jangan sampai warga ini kesusahan seperti saya dengan adanya Rangkul Peduli masuk ke kampung kami ini. Saya pengennya lebih maju lagi dengan adanya Rangkul Peduli datang ke kampung kami. Oleh karena itu istilah kata mohonlah gitu ya, bantu kami orang nggak punya dengan berbagai macam kegiatan. Saya sebagai ketua kelompok paguyuban, saya mengajak para warga biar semangat, jangan lemah. Meski hanya menyecap sekolah hingga kelas 3 SD, Anah tak pernah patah arang. Di usia senjanya, ia kembali belajar matematika dasar. Sebab baginya tidak ada kata terlambat untuk maju. Anak kan jualan seblak, anak kan menghitungnya berapa, kan saya kagak bisa kan, nungguin aja gitu. Kalau udah ada yang ngajarin kayak gitu, alhamdulillah bisa gitu. Di akhir sesi kelas, paket sembako sederhana diberikan sebagai apresiasi atas semangat dan kerelaan para ibu menyisihkan waktu untuk belajar. Tak hanya calistung, para ibu juga dibekali keterampilan menganyam eceng gondok. Tanaman liar ini diolah menjadi beragam produk bernilai jual tinggi, mulai dari perabot rumah tangga hingga aksesori. Saya belikan eceng gondok dan mereka saya latih. Nanti hasilnya yang bagus saya ambil. Kemudian saya berusaha ikut pameran atau mencari eksportir untuk ini dijual gitu. Jadi saya memberikan mereka memberi cara membuatnya, kemudian saya ambil produknya, kemudian saya berusaha menjualnya juga. 6 bulan berlatih, Jemari Ria kini lihai merajut eceng gondok. Bagi perempuan 25 tahun ini, menganyam bukan sekedar pengisi waktu luang, melainkan jalan untuk menopang ekonomi keluarga. Nah, ini ngomong-ngomong bentuknya harus yang ukurannya lebar dulu baru yang tipis, lebar dulu baru yang tipis. Ya, Itu kenapa sih? karena kalau kita naruh yang lebar semua di atas, nanti dia bentuknya V. Kayak gitu. Jadi atasnya besar, ke bawah makin kecil. Kayak V gitu. Saya udah bikin nih, Bu. Bagus gak, Bu? Apa lumayan? Lumayan lah. Ini masih kelihatan sangat amatir sekali kelihatannya kalau yang ini ya. Tapi namanya juga belajar. Iya, nggak apa-apa. Berarti butuh waktu ya. Nah, terus kalau misalnya udah jadi, dijual? Dijual. Nanti diambil lagi sama tim Rangkul. Oh iya? Iya. Dijual per lembar? Iya. Oh, boleh tahu berapa harganya, Bu? Ini dihargain 12.500. Jadi kalau satu bantal itu satu pasang kan, berarti dua ini. Jadi itu 25.000. 2 lembar 25.000. 25.000. Wow, lumayan. Di Tanah Tinggi, Jakarta Pusat, tersimpan wajah lain dari gemerlap ibu kota. Deretan hunian non-permanen berdiri hanya selemparan batu dari rel kereta. Getaran besi dan debu jalanan telah menjadi kawan sehari-hari. Salah satunya Evi, perempuan 42 tahun ini harus rela hidup dalam petak sempit yang tak layak disebut rumah. Namun di balik dinding triplek ini, ia tetap bertahan untuk penyambung hari. Bu, numpang ya, Bu. Ya, silahkan. Silakan, Kak. Ibu di sini tinggal sama siapa aja, Bu? Sama ini Valen, ini pada kabur.
Valen, Amel, saya, Ibu, suami. Bapak berempat ya. Iya. Di sini. Ibu di sini sewa tempat di sini Iya. atau bagaimana? Sewa. Sewa. Sehari 5.000. Satu hari 5.000 Iya. Terusan listriknya 50. satu bulan. Iya. Berarti dalam sebulan ibu harus mengumpulkan uang untuk tinggal di sini sebanyak 200. 200.000. Heeh. Ibu dari kapan tinggal di sini, Bu? Dari bulan Oktober tanggal 13 kemarin 2025. Oke. Hampir 7 bulan ya berarti ya, Iya. Bu ya tinggal di Iya. sini. Iya nggak terasa ya. Gimana Bu tinggal di sini, Bu? Ya. Suara kereta kenceng banget loh Bu dari sini, Bu. Ini jaraknya cuma Iya sih kadang gimana ya, kadang kalau ini kaget juga sih kalau lagi tidur, kadang kaget juga ya. Gimana ya, udah resiko sih kita mau ngontrakannya kan, biaya kan gak mencukupkan, jadi ya mau gak mau ya kita tinggal di sini gitu. 16 tahun lalu, Evi merantau dari Pemalang hanya bermodal Rp10.000. Kerasnya ibu kota memaksa ia bertahan di taman jalanan. Iya. Nasib malang berlanjut saat kartu identitasnya hilang, yang membuatnya terputus dari akses kesehatan dan pendidikan anak. Kita bermodalkan 10.000 nyampe Jakarta. Saya tinggal di daerah Senen udah dari tahun 2010. saat itu 2010 tinggal di Masih di taman, belum punya tempat. Waktu itu juga identitas kita juga nggak ada kan. Hilang karena kita tidur di jalanan, jadi kan diambil orang, dikira tas itu ada apanya. Jadi ya udah. Oke. Bu, kalau ibu sendiri sekarang sudah apa ya terdaftar dari maksudnya sebagai warga DKI? Sudah. Ya, saya kan identitas kan kampung. Kalau buat ngurus sekolah anak kan susah juga. Kalau fokus masa kita kan susah. Jadi saya bertekad untuk mengurus semuanya itu pindah ke Jakarta. Gitu. Sampai sekarang puji Tuhan saya udah punya identitas Jakarta, udah diakui sama jadi warga DKI. Waktu itu saya lagi sakit, itu saraf kejepit ya, dadakan ya. 1 bulan sampai nggak bisa jalan kan. Itu belum punya BPJS. Jadi berobat kan kita harus bayar, apa kan harus bayar juga kan ke rumah sakit gitu kan. Terusan sama Kasiska sama tim dari tim dari Rangkul bantu kan, bantu bikinin. Di tengah himpitan hidup itu, Rangkul peduli sesama hadir. Siska, sang kepala program, rutin menyusuri bantaran rel untuk membantu administrasi warga. Bagi perempuan asal Sintang, Kalimantan Barat ini, dokumen dasar seperti KTP dan BPJS adalah kunci utama untuk berdaya. Siska mendampingi warga mengurus dokumen kependudukan yang hilang atau rusak hingga akses layanan BPJS. Tak hanya urusan dokumen, Siska juga turun langsung mengajar. Bagi perempuan 35 tahun ini, pendidikan adalah pintu untuk memutus rantai kemiskinan yang selama ini membelenggu kelompok marginal. Keliling-keliling gitu ya, door to door ya. Dimana waktu itu saya itu kaget ya Mbak ya. Saya kaget lihat di pinggir rel, loh kok masih ada dengan kondisi seperti ini gitu ya. Saya menjadi lebih kaget lagi, ternyata masih ada juga anak-anak yang tidak bersekolah sama sekali atau juga ada yang putus sekolah. Kenapa sih? Ternyata mereka terkendala beberapa hal tadi. Orang tua tidak punya identitas, sehingga kalau orang tua tidak punya identitas, tentu saja itu akan berefek ya kepada anak-anaknya. Karena untuk pendataan sekolah formal, tentu aja itu perlu identitas, akte lahir, KK gitu ya. Saya bilang kategorinya termasuk yang layak untuk dibantu. Tapi kami ada ketentuan-ketentuan, contohnya seperti ketika mereka menerima makanan, itu harus menggunakan APD.
Tak jauh dari kebisingan rel tanah tinggi, ada pemandangan yang tak biasa. Anak-anak binaan Rangkul Peduli Sesama tengah tekun berlatih untuk pentas jejak bintang. Ya, tidak hanya belajar calistung, anak-anak usia TK hingga SMP ini ditempa agar berani dan percaya diri. Mereka berlatih menyanyi, menari, hingga berpose bak model. Tidak ada ruangan khusus. Separuh jalan di kawasan permukiman ini disulap menjadi ruang kreasi. Beralas tikar sederhana dan sebuah sound system, mereka tetap giat berlatih. Kita juga mengajarkan kepada anak tentang seni, juga bagaimana dia bisa tampil berani seperti terkait mental dia ya. Jadi kita berusaha untuk membangun mental dia ya sejak dini ya di kelas kita. Tadinya itu kesulitan buat kita, malu banget gitu. Kak, aku malu kak, aku nggak berani kak. Kita selalu motivasi mereka. Ambar salah satunya. Siswi kelas 5 SD ini sudah akrab dengan kerasnya ibu kota. Namun ia tak pernah berhenti bermimpi. Ambar bertekad agar kelak dapat membahagiakan orang tua. Menggambar, main-main, main games, dan lomba-lomba. Kayak tadi ini lomba pentas ini mau perform, kamu bagian apanya? Aku bagian nari, nyanyi, sama fencing show. Enggak, kata mama harus percaya diri. Kamu cita-citanya mau jadi apa? Guru, karena aku dari kecil aku udah mimpin jadi guru mulu. Makanya aku ikut ini bisa biar kayak gede-gedenya tuh kayak bisa ngajarin anak-anak juga. Aku mau bahagiakan orang tua, mau ke umroh. Keceriaan serupa juga mewarnai anak-anak di kampung sawah. Di sini mereka mengasah rasa percaya diri dengan melenggang di catwalk. Suasana latihan pun meriah saat mereka menyanyikan lagu You Are My Sunshine. Meski lidah keluh mengeja bahasa asing, namun keinginan mereka untuk bisa jauh melampaui kesulitan. Kalau misalnya kayak kosakata gitu doang sih gampang, tapi kalau kayak buat sehari-hari itu kayak susah gitu. Semangat sih karena banyak temen sama kakak-kakaknya juga baik. Paham nggak dengan materi yang diberikan? Paham, karena emang udah sering dipelajari. Hadiah kecil menjadi penutup kelas ceria ini. Cara ini menjadi pemantik semangat agar mereka mau terus belajar. Anak-anaknya itu juga ternyata ya, itu kalau kita menyelenggarakan pendidikan buat mereka, di mana ada kelas-kelas nggak ada, seringkali hanya di pinggir-pinggiran jalan. Diajar pelajaran-pelajaran yang sederhana, apalagi kayak calistung dan segala macam, mereka kan nggak dapat gitu. Walaupun ternyata banyak juga mereka yang bisa sekolah, tetapi dari sekolah yang biasanya malah dalam tanda petik yang swasta, nah, sehingga mereka dapat sekolah yang sangat-sangat rendah mutunya. Lalu kita kasih pelajaran-pelajaran. Kita pelajaran juga bukan kelas formal ya, yang non formal. Menjaga harapan juga berarti menjaga asupan. Rangkul Peduli Sesama berkolaborasi dengan Scholars of Sustenance atau SOS demi memastikan makanan layak tidak terbuang sia-sia. Setiap Kamis dapur di yayasan ini mendadak sibuk. Saat kiriman tiba, para relawan langsung bergerak. Makanan surplus dari hotel hingga restoran rekanan diolah menjadi sajian bergizi. Semua disiapkan untuk dibagikan kepada kelompok anak-anak marginal. Sebelum disalurkan, seluruh hidangan dipastikan aman dan layak konsumsi. Setidaknya 50 paket makanan siap dibagikan hari ini. Ada roti, nasi goreng, ikan bumbu kuning, telur, bihun, hingga mie goreng. Ada pula aneka kue sebagai pemanis.
kami kegiatan sehari-harinya adalah mengumpulkan surplus food, adalah makanan berlebih atau makanan berlebih dari hotel, food distributor, restoran yang tidak tersentuh atau belum tersentuh oleh oleh manusia gitu ya. Jadi memang makanan berlebihnya yang ada di buffet restoran atau yang masih ada di kitchen yang tidak dikeluarkan ke depan gitu untuk disentuh oleh orang lain. Nah, makanan-makanan berlebih ini kami kumpulkan, kami bawa untuk diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena memang ketika kami datang ke sini, waduh, ini banyak sekali gitu yang tinggal di pinggir-pinggir rel kereta api gitu ya. Jadi ketika kami datang, oke, saya bilang kategorinya termasuk yang layak untuk dibantu. Tapi kami ada ketentuan-ketentuan, contohnya seperti ketika mereka menerima makanan, itu harus menggunakan APD atau yang ada hair cap, ada masker dan juga sarung tangan. Itu makanan itu harus ada dengan wadah yang cukup dan juga cara memanaskan makanannya. Jadi sebelum kita bekerja sama dari SOS itu akan memberikan arahan. Dibantu kader yayasan, paket makanan ini langsung disalurkan kepada anak-anak di RW 10 Tanah Tinggi, Johar Baru. Rasanya gimana? Enak. Apa yang paling kamu suka? Donat. Terus ini makanan dalam satu box ini kamu habisin sendiri apa kamu bagi-bagi? Aku sendiri. Bener? Kadang kalau nggak habis kasih ke nenek. Oh iya. Tembok kemiskinan tak boleh lagi membelenggu mimpi. Inilah jembatan agar kaum marginal tidak terasing di negeri sendiri. Sebab di balik tumpukan limbah ada mereka, pahlawan yang menyelamatkan bumi. Namun perjuangan ini butuh kepedulian bersama, sebab mereka adalah warga bermartabat yang layak mendapat kesempatan untuk melangkah tegak menatap masa depan. Yang hero ya pemulung ini karena apa? Dia bekerja untuk keselamatan dunia. Coba kalau tidak plastik tadi kapan akan terkumpulkan dan dia akan tinggal ribuan tahun tidak termil dan sebagainya. Nah itu yang paling saya harapkan. Jadi kita mencoba membantu yang di bawah ini, tapi tolonglah yang di atas itu regulasinya memberi kesempatan bagi mereka untuk ada jalan keluar. Jadi saya melihat marilah kita pikirkan bersama karena sebetulnya masih bisa dicari jalan supaya orang-orang tadi jangan sampai tidak memiliki hak sama sekali sebagai warga negara. Masih banyak persoalannya, bukan sekedar orang miskin, ada keraknya kemiskinan. Harapan saya ya semua aja lebih pedulilah kepada orang sekitarnya aja gitu. Jangan hidup tuh untuk diri sendiri, enggak. Hidup tuh kita harus berbagi, itu aja maksudnya.